Bagaimana cara agar usaha kita diberi kelancaran tanpa kita harus cari? Oh, nggak bisa. Oh, masih ada sambungannya. Tanpa harus kita cari pelaris dan selalu diridhoi Allah. Bagaimana cara agar usaha kita diberi kelancaran tanpa kita harus cari? Oh, nggak bisa. Oh, masih ada sambungannya. Tanpa harus kita cari pelaris dan selalu diridhoi Allah. Pertama kali masuk warung ketika pagi, yang punya warung jualan, toko, ruko, dagangan di pasar, pertama kali masuk pagi baca Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Saya ulang lagi. Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi 1 kali. Waktu masuk pertama kali barang dagangan. Masuk bismillahirrahmanirrahim, Fatihah sampai habis. Bukan masuk Fatihah sekali, huwallah 3 kali. Bukan itu maksudnya. Karena ada orang ketika mabuk, ini mabuk nih, dia pakai narkoba, mabuk, datang temannya, istighfar, 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 istighfar. Bukan itu. Kalau disuruh istighfar berarti astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nah, itu baca yang 5 tadi. Itu Ustaz dapatnya dari mana? Kebetulan saya diminta oleh alumni dari para habaib waktu Habib Umar bin Hafiz datang tahun lalu di Hotel Crown. Saya pembawa acara Habib Jin dan penerjemah Habib Umar bin Hafiz yang beri materi di hadapan pengusaha-pengusaha. Ada pengusaha yang nanya, Habib, kami ini bisnismen, gimana supaya lancar? Itulah disampaikan Habib Umar bin Hafiz lengkap dengan ijazah. Pertama kali masuk baca Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Falaq sekali, Minas sekali, ayat kursi 1 kali. Ijazah dari beliau. Jangan lagi pakai mantra-mantra, masuk ke dalam mantra. Hai, hantu segala, hantu setan segala. Datanglah, datang, datang. Orang yang menjual jiwanya kepada iblis sudah terjadi. Coba cari di internet artis-artis yang menjual jiwanya kepada setan. Pernah lihat? Banyak di antaranya yang menjual jiwanya kepada setan. David Copperfield menjual jiwanya. Ada MOU-nya, Memorandum of Understanding Between Me and Satan. Jangan minta kepada setan. Kita ini hamba Allah, bukan hamba setan. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada, tapi mintalah doa kepada para habaib, kepada para tuan guru dan kepada para ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hidup dunia dan di akhirat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana membimbing hati agar sabar dan taat dalam menanti seorang anak? Ustaz Somad, saya sudah nikah 10 tahun belum punya anak. Berapa lama? 10 tahun. Nabi Ibrahim baru punya anak Ismail, umurnya 86 tahun. Kamu baru 10 tahun. Tunggu 76 tahun lagi. Doanya Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun baru dikabulkan Allah. Nabi Musa tersesat di lembah Tih, berdoa 40 tahun baru keluar. Nabi Muhammad minta pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah sampai wajahnya menengadah ke atas, 17 bulan baru pindah. Ini doa pagi minta kabul sore. Emang ente siapa? Oleh sebab itu, sulitkah bagi Allah membuat engkau hamil? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sudah diponis ini istri mandul, namanya Sarah. Sarah nggak mungkin punya anak, mandul sudah tua. Tapi apa mau dikata, Allah punya kuasa. Akhirnya Sarah punya anak setelah Nabi Ibrahim berumur 99 tahun. 86
99 tahun jarak antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. 86 tambah 13 99. Semua orang mengatakan Sarah mandul, gak mungkin punya anak. Ibrahim nikah sama Hajar, Hajar melahirkan anak Ismail, Sarah melahirkan anak Ishak. Allah punya kuasa. Oleh sebab itu jangan buka cabang dulu. Mana tahu yang pertama ini melahirkan. Kita doakan mudah-mudahan wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah mudah-mudahan ditemukan jodohnya. Wala raghiban illa anjabatah, yang ingin punya anak diberikan anak yang soleh dan solihah. Mudah Allah memberikan anak, saudaraku. Sebetulnya Allah hanya ingin melihat engkau bermunajat di tengah malam berdoa. Orang dulu anaknya 10, pulang dari bajak sawah, makan ikan asin, sambal teri, mati lampu, lahir 10. Ustaz, apakah ketika orang tua sudah meninggal dunia masihkah bisa memberikan doa-doa untuk anaknya, Pak Ustaz? Orang tua sudah meninggal dunia, apakah dia masih bisa berdoa kepada Allah untuk orang yang masih hidup? Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Maka menurut ulama yang putus amalnya itu adalah amal taklifi. Itu maknanya. Yang putus itu amal taklifi. Orang meninggal tidak wajib sholat, orang meninggal tidak wajib puasa, orang meninggal tidak wajib umroh kalau mampu, orang meninggal tidak wajib bayar zakat. Tapi bahwa setelah meninggal dia beramal, maka dia tetap beramal. Mana contohnya? Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat ada Nabi yang sholat di kuburnya, Nabi melihat ada Nabi yang berzikir di kuburnya. Itu menunjukkan bahwa orang meninggal juga masih tetap beramal. Tapi katanya amalnya putus. Yang putus itu amal taklifi. Makanya wali-wali Allah masih bisa memberikan doa. Makanya ada orang yang bertawassul kepada Allah berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Abdullah Syattari, berkat Syekh Abdul Hasan As-Sazili, berkat para ulama wali-wali Allah. Artinya apa? Mereka masih bisa beramal. Yang dimaksud amal putus adalah amal taklifi, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, amal yang wajib. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, suruh dia mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pertanyaan dari jamaah. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa saya jawab sesuai kemampuan. Yang merasa tidak puas tanyakan kepada ulama yang lain, karena begitu banyak ilmu-ilmu yang tidak terbaca oleh Abdul Somad tapi ada dalam kepala para alim ulama kita. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Turunkan rahmat kepada kami berkat kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imama, jadikan Quran sebagai pembimbing kami ya Allah. Wa nura, jadikan Quran sebagai penerang hidup kami ya Allah. Wa huda, jadikan Quran sebagai penunjuk jalan hidayah kami ya Allah. Wa rahmah, jadikan Quran membuat kami berkasih sayang dalam ridhamu ya Allah.
Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Semua yang kami hafal kami ingat dulu, tolong ingatkan kami kalau kami lupa. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkan ilmu yang bermanfaat buat kami dunia dan akhirat ya Allah. Waj'alhu lana hujjatan lana wala 'alaina, jadikan Quran sebagai pembela kami saat menghadap Engkau, jangan sampai dia yang menjatuhkan kami karena kami tidak mengamalkannya. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, jadikan anak-anak kami orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil-adil, yang soleh-soleh, yang peduli pada Quran. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta, keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, bantu kami melunasi segala hutang piutang supaya tidak terjebak riba. Wala maridan illa syafaita, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyita, kamu ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, tolong hati mereka supaya istiqomah menolong agamamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina, berikan berkah pada harta yang Kau berikan pada kami. Wa barik lana fi biladina, berikan berkah pada negeri kami tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliya'ik, satukan hati kami supaya jangan sampai bertengkar, berkelahi, berkonflik, sebagaimana Kau satukan hati para nabi dan wali-walimu ya Allah. Wala aziban illa zawajata, yang lajang, yang gadis, yang soleh, yang solehah, temukan jodoh mereka ya Allah. Wala raghiban illa anjabata, yang lama menantikan anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat di dunia dan di akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkanlah hajat kami itu ya Allah.